Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, Bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu bihal qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang orang-orang yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin ke masjid, memperbanyak ibadah, taat kepada Allah. Mereka itu adalah orang-orang la tulhihim tijaratun wala bai'. Mereka tidak terpedaya, mereka tidak dipengaruhi oleh tijarah dan bai'un. Bai' tijarah itu artinya adalah jual beli dan perdagangan. Artinya mereka tidak disibukkan oleh urusan-urusan duniawi, urusan-urusan materi. Dunia tidak mengganggu ibadah mereka, ketaatan mereka untuk selalu ke masjid, sholat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini jamaah sekalian. Wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Demikian juga mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Mereka itu adalah orang-orang yang dibalas oleh Allah amal ibadah mereka dengan yang lebih baik, ahsan, dengan yang lebih baik. Dan Allah juga menambah karunia-Nya kepada mereka, orang-orang yang seperti ini tadi. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezeki kepada mereka dari arah yang tidak diduga-duga, rezeki yang tidak terhitung. Maka jamaah sekalian, jangan pernah kita meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita disibukkan oleh dunia, maka kita pun semakin memburu dunia, kita pun semakin sibuk. Tapi di saat kita meluangkan waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meluangkan waktu kita untuk bermunajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, di saat itu pula lah Allah mencukupkan hidup kita, mencukupkan rezeki kita. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah akan memberi rezeki kepada kelompok mereka tadi ini yang taat kepada Allah, tidak jauh dari masjid, dengan rezeki yang tidak diduga-duga. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Thaha ayat 131 Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna ainaika. Jangan engkau palingkan matamu, jangan matamu tertuju, terfokus kepada mereka, ila ma matta'na bihi azwajan minhum, kepada mereka yang kami berikan kelebihan-kelebihan dunia, kenikmatan, kemewahan dunia. Jangan kau tujukan pandanganmu kepada mereka, jangan kau fokus, jangan kau terlena dengan mereka yang seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kepada kelompok-kelompok yang diberikan Allah kelebihan, kemewahan, tapi mereka jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai untuk berbuat kebaikan, beramal soleh, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala.
yang diberikan kepada mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah zahratal hayatid dunya. Itu adalah bunga kehidupan dunia. Jadi jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan zahratal hayatid dunya, bunga kehidupan dunia. Itu adalah bunga. Yang namanya bunga, jamaah sekalian, enak dipandang. Kita terpukau melihatnya, kita terpesona memandangnya. Apabila orang sudah suka dengan bunga, berapapun harga bunga, mahalnya akan dia beli. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dunia, lautan pantai yang indah, jamaah sekalian, pegunungan yang indah, tanam-tanaman, buah-buahan, perkebunan, hewan, ternak, rumah, ladang, kenikmatan, kedudukan, jabatan, dan semua fasilitasnya disebutkan oleh Allah adalah zahratal hayatid dunya, bunga-bunga kehidupan dunia. Artinya apa? Awas, kata Allah Subhanahu wa taala, dunia ini memang kuciptakan indah dan menarik, tapi awas dengan keindahan dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum ma yaftahullahu min zahratid dunya. Yang paling kutakutkan terjadi atas kalian, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menimpa kalian dan menguji kalian besok adalah di saat Allah membuka, di saat Allah menggelar min zahratid dunya, bunga-bunga kehidupan dunia. Apabila kalian sudah mengetahui nikmatnya dunia, saya khawatir, kata Rasulullah SAW, kalian akan tergoda, terpengaruh dengan itu semua, sehingga kalian lalai dengan tujuan kalian, lalai lupa ke masjid, berzikir, membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Ini yang kukhawatirkan, kata Rasulullah SAW. Linabtinahum fihi, semua itu sungguhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sebentar lagi kita akan menghadapi pesta pilkada, pemilihan kepala daerah. Jamaah sekalian, mudah-mudahan semuanya bermain dengan jujur, dan mereka yang mencalonkan menjadi pemimpin kita adalah orang-orang yang amanat, adil. Bila tidak, jamaah sekalian, itu bagian dari zahratal hayatid dunya. Bila masih bermain mari politik, suap menyuap, sogok menyogok, jegal menjegal, jelek menjelekkan, sikut menyikut, itu zahrah. Aku khawatir kalian lalai, kata Rasulullah. Kalian mendapatkan zahrah tadi itu, tidak lagi memikirkan yang baik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalian sudah melupakan semuanya, kata Rasulullah SAW. Jemaah sekalian, saya tidak menyampaikan satu persatu, tapi kita melihat fenomena-fenomena, fakta dan sebagainya. Bagaimana apabila di antara kita sudah tergila-gila dengan dunia, apapun dia lakukan, jemaah sekalian, bukan hanya harta, bukan hanya martabat, tapi semua pun dilakukan, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang pun dilakukan untuk mencapai tujuannya tadi, zahratal hayatid dunya. Di akhir ayat tadi, jamaah sekalian, Allah berfirman, wa rizqu rabbika khairum wa abqa. Jangan kalian takut kehilangan dunia, sisihkan, luangkan waktu kalian beribadah, berlakulah yang lurus. Bila kebetulan kalian jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang amanat dan yang adil. Kalau kalian jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Apapun profesi kalian, lakukanlah dengan baik, ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir kalian tidak mendapat rezeki, tidak mendapat kenikmatan, tidak mendapat bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, rizqu rabbika khairum wa abqa. Rezeki yang disediakan oleh Allah itu jauh lebih baik,
jauh lebih nikmat, jauh lebih berkah, jauh lebih abadi daripada yang kalian kejar-kejar dengan ketidakbaikan. Dan salah satu nikmat yang tidak tertandingi jamaah sekalian adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi kita Muhammad SAW ditemui oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menemui Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidur di atas pelepah kurma di lantainya. Tidak ada yang menarik dari isi rumah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada barang berharga dan tidak ada timbunan makanan di situ. Bukan, jangan salah paham jamaah sekalian, bukan berarti Nabi kita Muhammad miskin, bukan. Tapi beliau tidak mau bergelimang dengan harta. Mudah bagi beliau untuk menjadi orang yang kaya. Di saat melihat itu Umar bin Khattab berkata, meneteskan air mata, wahai Rasulullah, itu Kisra, raja-raja di Eropa, mereka bergelimang dengan harta, wahai Rasulullah. Sambil menangis bergelimang air mata melihat keadaan Nabi kita Muhammad SAW. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Ibnu Khattab, wahai anaknya Khattab, apa yang diberikan kepada mereka adalah sesuatu yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang disegerakan, dan setelah itu selesai mereka tidak akan mendapat kenikmatan lagi, termasuk besok di akhirat. Tidak usah gengsi, tidak usah merasa rendah hati, wahai Ibnu Khattab. Allah menahan karena Allah akan memberinya besok di akhirat yang jauh khairun wa abqa, jauh lebih baik dan lebih abadi. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'ti rabbuka fatarda. Jangan khawatir, Allah akan memberi kita fatarda dengan sesuatu yang memuaskan dan kita ridhoi besok insyaallah di akhirat. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kami sampaikan. Marilah kita meluangkan banyak waktu jemaah sekalian. Mari kita mengejar akhirat, tapi jangan lupa dunia. Jangan kejar dunia, tapi akhirat kita lupakan. Yang kita kejar adalah akhirat. Dunia boleh jangan sampai dilupakan, tapi jangan dijadikan satu-satunya tujuan kita. Karena perjalanan masih panjang jemaah sekalian. Umur kita tidak pernah tertahan. Satu saat 60, 70 selesai kita meninggalkan dunia ini, dan kita beralih ke episode hidup berikutnya. Apa yang akan terjadi di sana kita cerminkan, kita usahakan sejak kita berada di dunia ini. Apa besok yang akan terjadi itu adalah cerminan dari hidup kita yang sekarang. Semoga bermanfaat. Jalan Allah wa yakum minal faizin al aminin, wa dakhalana wa yakum fi ibadis sholihin wa karam bishfir warham wa anta khairur rahimin.